Selamat pagi sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua ada dalam keadaan yang baik. Tapi kalaupun kondisi kita sedang tidak baik-baik saja, maka jangan lupa untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan Sang Pemberi Hidup. Perkenalkan, nama saya Pendeta Deina Takoy Watimena yang saat ini melayani sebagai pendeta jemaat di GPIB Marturia, Lampung. Mengawali hari baru, bahkan bulan baru yang dianugerahkan Tuhan bagi setiap kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita berdoa. Kami menaikkan ungkapan syukur kepadamu, ya Allah, Sang Pemberi kehidupan, untuk ragam berkat dan pertolongan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dari hari lepas hari sampai dengan saat ini. Mengawali bulan baru yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami, bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan Yesus untuk dapat memahami dan memberlakukannya dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Maleakhi pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Firman Tuhan berkata, murka Tuhan terhadap para imam. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu, supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang, firman Tuhan semesta alam. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran, ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya. Sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini merupakan sebuah teguran khusus dari Tuhan kepada para imam yang berada di daerah bangsa Israel. Mengapa para imam ini ditegur? Ternyata jawabannya karena para imam sudah tidak lagi memberi diri untuk mau mendengar serta taat kepada perintah Tuhan. Belum lagi mereka memandang rendah peribadahan yang dilakukan oleh suku Lewi di dalam bait Allah, sehingga sungguhlah mendatangkan murka Allah. Hukuman yang diberikan oleh Tuhan kepada para imam sebagai seorang pemimpin adalah yang pertama kutuk, yang kedua mematahkan lengan, dalam artian para imam tidak punya lagi daya ataupun kekuatan. Dan kemudian yang ketiga, para imam akan dikutuk dengan melemparkan korban atau kotoran dari korban-korban hari raya ke muka mereka. Yang mengartikan bahwa para imam ini akan dipandang rendah, bahkan dipermalukan karena sikap hidup mereka yang tidak taat dan setia kepada firman Tuhan. Ketika imam sebagai seorang pemimpin tidak dapat memberi contoh tentang hidup taat dan setia kepada Tuhan, maka pastilah ada penghukuman yang akan mereka rasakan
dan penghukuman itu berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan. Dari bagian firman Tuhan ini, mari kita merenungkan bersama-sama dua hal sederhana. Yang pertama, di masa kini kita sebagai pribadi-pribadi adalah para pemimpin. Paling tidak, kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Oleh sebab itu, mari pastikan ketika kita harus memimpin diri kita sendiri, maka pimpinlah diri kita untuk senantiasa hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kalau kita sudah dapat memimpin diri kita dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, maka pastilah Tuhan pakai kita jadi teladan. Paling tidak dimulai dari ruang lingkup terkecil, yaitu keluarga. Yang kedua, kalau kita dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin, baik itu di tengah pekerjaan, di tengah masyarakat, ataupun kita dipercaya menjadi seorang pemimpin di tengah persekutuan jemaat Tuhan, maka mari pastikan dalam setiap hal yang kita lakukan, kita pun menjadikan Tuhan sebagai dasar untuk menjalani setiap peran yang dipercayakan bagi setiap kita. Hidup setia dan takut akan Tuhan itu satu harga mati bagi setiap orang percaya. Kasih Tuhan yang besar dan tidak akan pernah lekang oleh waktu, pastilah akan memampukan kita untuk tetap dapat hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sabda kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami baca dan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Tolonglah kami Tuhan ketika Tuhan anugerahkan beragam peran dalam kehidupan kami. Terutama ketika kami dipercaya menjadi seorang pemimpin. Apapun tugas dan tanggung jawab kami, mampukan kami untuk dapat menjalankan itu semua di dalam takut akan Tuhan. Ajar kami untuk tetap menjaga kesetiaan dan ketaatan kami untuk senantiasa hidup di dalam takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap melangkah di hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Ada banyak hal yang mau kami kerjakan, tapi sebelum kami memulai segala sesuatunya, kiranya hikmat dan pertolongan Tuhan mengiring langkah kami, sehingga di sepanjang hari ini, bibir mulut kami senantiasa menaikkan ungkapan syukur, dan dalam setiap hal yang ingin kami kerjakan, kami boleh bawa itu semua di bawah kaki salib Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang adalah sumber berkat dan pemberi kehidupan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan. Mari tetap menjaga kesehatan kita masing-masing dan jangan pernah lupa untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.